Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qawluhu dzurrah la yumkinu an tushtara minal amwali bil kasrah fal Qur'anul karimun fihi hidayatun ghurrah salatuhu wa salamuhu ala nabiyyi dzi khisalin atirah. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah pada subuh yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali, yaitu belajar surah Al-Fatihah. Dan hari ini kita akan mengenal tajwid-tajwidnya, ya. Akan kita kenal apa saja hukum yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah, supaya di saat kita membaca tahu di sini panjang, di sini pendek, ini huruf apa dan ini huruf apa. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, kita baca dari Bismillah dulu, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu cara baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, nampak dulu huruf bunyi sinnya. Nah, jadi dasar lafaz ini adalah ismu, ya. Karena ini adalah hamzah wasal, jadi bismi, ya. Di Allah panjang dua harkat, ya. Jangan sampai kita baca bismillah, akan tetapi ada tasdidnya. Ya, di Allah panjang dua harkat itu mad asli, ya, ataupun mad far'i boleh juga. Ya, di ar-rahma ra-nya tebal, ya. Ma panjang dua harkat, panjang dua harkat, nirra tebal lagi, haim ini mad arid li sukun. Nah, ini kita sebutkan nama-nama madnya saja, ya. Penjelasannya nanti akan kita jelaskan di video selanjutnya. Baik, kita dengar sekali lagi cara baca bismillah yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Bedakan antara ha dan ha. Ha, ha. Ha, ha. Hi, hi, hi. Ya, ini bedakan, ya. Jadi jangan sampai nirrahim. Ya, jangan bertasydid di sini. Akan tetapi yang bertasydid hanya ke ra saja. Ya, taib itu untuk bismillah. Selanjutnya satu-satu ayat kita terjemahkan, ya, tajwidnya. Yang kedua, kita baca alham ha, ya, bukan kha, bukan al-kham, bukan kham, tapi ha. Ada ha, ada ha. Ya, ini cara bacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu ha, ya. Ini mim mati bertemu dengan dal, yaitu idhar syafawi, tidak berdengung, ya. Lillah bukan lila, kan, tapi lillah ini mad tabi'i, masih panjangnya dua harkat. Rabbil bukan robil, tapi rabbil bertasydid. Masih dengan mad mad asli lah, bisa dikatakan ini karena banyak nama, ya. Bisa dikatakan mad far'i, ya, karena ini juga mad far'i karena termasuk ke dalam golongan mad far'i. Juga bisa dikatakan ini mad asli, panjangnya dua harkat. Nah, alamin ini mad arid li sukun kalau kita tidak menyambungkan ke sini, karena bisa saja kita sambung di waktu salat tarawih biasanya, ya. Nah, alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita waqaf, ini mad arid li sukun. Selanjutnya, ya. Jadi kalau kita sambung, nanti akan kita bacakan sekali lagi. Selanjutnya bacaannya ini tebal, ya, ra tebal. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, ra tebal, mad asli panjangnya dua harkat,
nirrahim. Ini juga mad arid lisukun. Nah, ini panjangnya boleh 6 harkat, boleh 4 ya. Baik. Ya, jadi kalau kita sambung di sini, ini tidak terjadi mad arid lisukun. Ya, bagaimana cara bacanya? Ya, nanti di saat ketiga ayat kita baca coba. Nah, ayat yang ketiga. Ya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ini ki ya. Kaf. Ya. Maliki yaumiddin. Ini juga panjangnya 2 harkat mad asli ya, yaumiddin. Ini mad arid lisukun juga. Nah, jadi ini terjadi mad arid lisukun, ini juga terjadi mad arid lisukun kalau tidak kita sambung. Tapi kalau kita sambung tidak terjadi. Coba contohnya. Di saat Ramadan biasanya sering dibaca sambung dan diwakafkan di ayat yang keempat biasanya. Contohnya dari bismillah langsung misalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, begitu cara bacanya kalau kita sambung. Jadi di sini panjangnya 2 harkat jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, itu untuk 4 ayat. Baik, selanjutnya ayat yang kelima akan kita simak ya. Ayat yang kelima cara bacanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya bukan ini bacanya baris kasrah ya. Bukan ya, bukan. Adapun iya bukan iya kan, tapi iya ada tasydidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini di dal ini berbeda pendapat antara beberapa ulama ya. Nah, di sini ada yang mengatakan agak berbeda. Ya, ini memang kalau logat orang Sumatera agak sedikit beda dengan logat orang Jawa di saat membaca huruf dal. Ya, jadi di sini panjangnya 2 harkat, mad asli masih ya, na'budu, ya, na'budu. Ya, ini enggak ada yang apa-apa, cuman ain. Ya, ini harus dalam di tenggorokan. Wa iyya, ini juga mad asli. Kanas, nah ini bukan ga, ada yang baca g seperti g ya. Wa iyyaka nasta'in, ini mad arid sukun ya. Nas harus nampak dulu. Nah, kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini jangan panjang ya, seperti di video yang sebelumnya saya jelaskan. Di sini jangan sampai panjang. Jangan sampai kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka. Itu salah karena sudah panjang di sini sedangkan di sini tidak ada mad. Nah, itu yang ayat ke-5. Baik, ayat ke-6. Nah, kita lihat. Nah, ayat ke-6 itu ih. Nah, ini ha bukan ih, tapi ih ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Nah, madnya ini ha, sira, so ya. So, si, su, si. Jadi bukan si. Nah, beda ya.
Jadi beda antara so dengan sa, beda. Ini si, ro panjang 2 harkat, tol mustaqim. Nah, memang untuk tajwid di di surat Al-Fatihah itu tidak begitu susah. Akan tetapi yang susah itu segi makharijil huruf, segi mad, segi idgham, ikhfa itu tidak begitu susah. Akan tetapi yang susah di segi makharijil huruf yang sering salah, ya. Baik, kita ulang sekali lagi cara bacanya. Ini diingat panjang di mana? Ihdinas siratal mustaqim. Qim, qim bukan kim. Qim di pangkal lidah yang paling uram, ya. Itu qa, qi, qu, ya. Ini yang ke-6. Selanjutnya ayat ke-7 yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi ini saya baca sambung karena ini berbeda, ada banyak pendapat di sini. Boleh diwakaf, boleh tidak, ya. Jadi berbeda pendapat lah masalah wakaf atau tidak di alaihim ini, ada bermacam pendapat. Jadi kalau kita hanya tahu satu pendapat jadi ribut, bisa menyalahkan yang lain. Baik. Ya, jadi kita baca ini sira panjangnya 2 harkat, ladzi mad asli juga ataupun mad far'i yaitu panjangnya 2 harkat juga. Nah, selanjutnya an'am, nun mati bertemu dengan ain yaitu idhar hakiki, tidak berdengung, ya, jangan an. Selanjutnya mim mati bertemu dengan ta, idhar syafawi, tidak berdengung juga. Alaihim, ini juga mim mati bertemu dengan ghain. Kalau kita sambung, kalau kita wakaf berarti ya putus di sini. Ghairil maghdu, ini mad asli juga ataupun mad far'i. Bi alaihim, alaihim di sini jangan sampai diwakaf, ya. Di sini yang berbahaya kalau diwakaf. Ini bisa berbeda makna. Dallin. Ini mad lazim, ya. Mad lazim musakkal kilmi. Ini berbeda-beda makna tergantung kitab tajwid yang kita pelajari. Ini mad lazim yang intinya panjangnya 6 harkat. Ya. Jadi mad lazim musakkal kilmi, ada yang makna mad lazim musakkal kalimi, musakkal kilmi, kilmi musakkal, ada bermacam makna. Jadi tergantung kitab tajwid yang kita pelajari. Kita ulang sekali lagi cara bacanya. Jadi masalah wakaf di sini itu tergantung kita mengikuti yang mana. Karena ada pendapat yang mengatakan di sini juga ayat satu lagi. Jadi kenapa boleh diwakaf? Karena di sini dalam satu surat terdapat 2 makna. Dan kenapa boleh diwakaf lagi? Karena di sini berbeda antara yang pertama dan yang kedua. Jadi banyak alasan. Ya, kalau tidak diwakaf juga tidak apa-apa. Jadi kita mengikuti yang lain lagi berarti kalau tidak kita wakaf. Kalau kita tidak mewakafkan di sini berarti kita ikuti sesuai dengan tanda wakaf di sini. Berarti kalau tanda wakaf la, jadi jangan diwakaf, lebih bagus disambung. Kalau kita wakaf kita ikuti yang satu jalur lagi. Jadi jangan saling menyalahkan. Yang mana saja kalau saya bilang sih benar, asalkan sesuai dengan yang kita ketahui dan sesuai dengan yang bersanad. Coba kita ulang sekali lagi. Cara bacanya ini kita baca sambung aja, ya, karena sesuai dengan tulisan. Kalau kemarin saya baca wakaf karena berbicara tentang masalah wakaf. Jadi bagaimana yang mudah bagi Anda, asalkan Anda punya jalan sendiri dan tahu siapa yang kamu ikuti. Seperti mazhab juga, baca Al-Fatihah itu seperti mazhab juga. Seperti contoh Imam Sudes, beliau mewakafkan di sini, mengikuti siapa? Kita tidak wakaf di sini, mengikuti siapa? Harus kita tahu siapa yang kita ikuti, sesuai dengan ajaran siapa. Ya. Terus kalau saya mengikuti siapa? Kalau saya sendiri mengikuti qiraah Hafaz, yaitu dari Imam Asim, ya, sesuai dengan tarikat Imam Asy-Syatibi, ya, yang yaitu Syekh Hafaz ini lahir pada tahun 90 Hijriyah dan wafatnya di tahun 180 Hijriyah. Jadi
saya insyaallah punya sanad. Jadi walaupun ada yang bersalahan, ada yang berbeda dengan saya, yang tidak masalah. Perbedaan sih dimanapun ada terjadi perbedaan. Masalah sholat aja banyak perbedaan antara kita. Jadi di saat Anda benar bukan berarti orang lain salah. Ingat, seperti kita melihat angka 6 yang berbeda tempat kita melihatnya. Anda mengatakan itu angka 6, tapi orang lain mengatakan itu angka 9. Di saat Anda benar mengatakan angka 6, bukan berarti orang lain salah mengatakan angka 9. Asalkan punya sanad dan punya guru yang sampai ke Rasulullah. Punya guru sampai ke Zaid bin Sabit, sampai ke Rasulullah, sampai ke Utsman bin Affan, sampai ke Ali bin Abi Thalib. Ada sanadnya insyaallah. Baik, kita ulang sekali lagi. Di sini cara bacanya, walau sudah panjang pembahasan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, begitu cara baca yang terakhir. Nah, sekarang baru kita bacakan dari pertama sampai terakhir. Alaihim ghairil maghdubi asli tadi alaihim. Alaihim ini mim mati bertemu dengan waw juga idhar syafawi tidak berdengung. Coba kita baca dari atas. Kita simak ya. Jadi kalau di sini tadi yang sambung, kita sambung berarti yang mad arid li sukun menjadi hilang, menjadi mad asli. Baik, coba disimak. Kita baca yang dari pertama hingga terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, begitu cara membaca surah Al-Fatihah menurut sanad yang saya pelajari. Nah, lebih kurang kami mohon maaf di mana ada kesalahan, kesilapan, yang kejanggalan dalam membaca. Mohon dikoreksi, tidak masalah apapun yang dikatakan. Saya hanya mengajarkan sesuai apa yang diajarkan oleh guru saya. Mau Anda bilang cari muka, mau Anda bilang apalah, terserah. Intinya saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh guru saya. Karena saya belajar Al-Fatihah ini dengan cara bersanad. Setelah lulus dari guru yang bersanad, maka saya lanjutkan untuk mengajar. Baik, itu saja, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.